Varian Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia pernah mengalami salah satu periode transformasi politik yang paling signifikan dalam sejarahnya pada pertengahan abad ke-20. Peralihan dari Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak hanya mengubah peta politik Indonesia, tetapi juga membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peralihan periode ini diawali dengan terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1945 yang merupakan upaya dari PKI untuk mengkudeta pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Tragedi ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 7 orang dari kalangan perwira tinggi militer Angkatan Darat. Setelah terjadinya G30S, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada atas kepemimpinan Presiden Soekarno. Selain itu, peristiwa ini juga menimbulkan kekecewaan di masyarakat pada saat itu, yang salah satunya ialah demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat dan para mahasiswa UI. Pasca terjadinya demonstrasi besar-besaran, Soekarno pun memberikan mandat kepada Letjen Soeharto yang dikenal sebagai Super Semar atau Surat 11 Maret yang dikeluarkan pada tahun 1966. Mandat ini berisi perintah untuk mengamankan situasi Indonesia pada saat itu yang sedang kacau. Super Semar inilah cikal bakal puncak terjadinya pergantian dari Orde Lama menuju Orde Baru. Setelah terbitnya surat tersebut, Letjen Soeharto melakukan penangkapan kepada loyalis Soeharto, terutama yang berada dalam kementerian. Sebelum melakukan penangkapan, Soeharto juga mengeluarkan sebuah ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang merupakan ketetapan mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia atau kita sebut sebagai PKI. Kemudian pada 16 Maret 1966 ia mengajukan daftar nama-nama penjabat tinggi yang diduga pro-komunis, namun nyatanya mereka adalah para loyalis Soekarno. Penangkapan 15 menteri tersebut, Soekarno pada akhirnya harus merelakan jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan jabatannya kepada Soeharto pada 22 Februari 1967. Penyerahan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandaris MPRS Panglima Tertinggi ABRI 20 Februari 1967. Pengumuman ini didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan pada maka pemegang surat perintah 11 Maret berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Setelah menjabat sebagai penjabat presiden pada 12 Maret 1967, Soeharto kemudian dilantik sebagai presiden kedua RI secara resmi pada 27 Maret 1968. Kebijakan politik Orde Baru dan dampaknya. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan politik yang terbagi dalam dua versi, yakni kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya yakni kebijakan politik dalam negeri yang terdiri dari penyederhanaan partai politik melalui kebijakan fusi. Partai-partai politik dilebur menjadi 3 partai besar, yakni Golkar, Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI untuk menciptakan stabilitas politik. Dwi fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, memiliki peran ganda sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan juga sebagai kekuatan sosial politik yang aktif dalam pembangunan nasional. Penataraan P4 program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk PNS dan siswa. Pemilihan umum diselenggarakan tetapi seringkali dengan kendali pemerintah dan hasil yang cenderung sudah terprediksi, seperti yang terjadi pada pemilu 1971 yang hanya melibatkan 9 partai. Pembentukan Kopkamtib dibentuk pada tahun 1965. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, normalisasi kehidupan kampus atau NKK, dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK. Kebijakan ini membatasi aktivitas politik
mahasiswa di lingkungan kampus dan melarang mahasiswa untuk terjun dalam politik praktis. Lalu ada juga kebijakan politik luar negeri yang terdiri dari hubungan diplomatik. Hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dihubungkan setelah konfrontasi. Kembali aktif di PBB. Setelah sempat keluar pada tahun 1965, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966 dan berperan aktif terlihat dari terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Penguatan kerjasama internasional. Indonesia memperkuat kerjasama regional dan internasional melalui partisipasi dalam KTT, non-blok, dan pengiriman kontingent Garuda dalam misi perdamaian. Penyatuan wilayah. Kebijakan politik luar negeri juga mencakup penyatuan Irian Barat dan penggabungan Timur ke dalam wilayah Indonesia. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Baru memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti terciptanya kondisi politik yang relatif stabil setelah kejelasan pertumbuhan ekonomi yang besar, diikuti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, dan adanya penguatan keamanan dan keamanan. Selain itu, dampak negatif dari kebijakan politik ini seperti pemerintahan yang cenderung otoriter dan membatasi kebebasan. Hilangnya kebebasan sipil dengan adanya keterbatasan kebebasan berpendapat dan politik. Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dalam pemerintahan dan masyarakat, serta terjadi kesenjangan ekonomi antar daerah dan tidak meratanya pembangunan. Kebijakan sosial dalam masa pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas nasional melalui pembangunan yang terpusat. Bentuk-bentuk kebijakan sosial tersebut yaitu: yang pertama, Repelita dan PJP 1, pembangunan sekolah, puskesmas, jalan desa, dan irigasi. Yang kedua, program KB, mengendalikan pertumbuhan penduduk atau 2 anak lebih cukup. 3. Wajib belajar 6 tahun, pembangunan SD besar-besaran. Keempat, puskesmas dan posyandu, peningkatan layanan kesehatan dasar. Kelima, sentralisasi sosial, pembatasan kritik, kontrol media, dan LSM. Keenam, asas tunggal Pancasila, penertiban organisasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada pengentasan kemiskinan, transmigrasi, IDT, Inpres SD. A. Dampak positif dari kebijakan ini seperti: yang pertama, pendidikan meningkat dan angka melek huruf naik. Yang kedua, kesehatan masyarakat membaik, angka kematian bayi menurun. Yang ketiga, pembangunan desa dan infrastruktur makin merata. 4. Kemiskinan turun pada tahap awal Orde Baru. 5. Stabilitas sosial terjaga mendukung pembangunan ekonomi. B. Lalu, dampak negatifnya yaitu: yang pertama, kebebasan masyarakat dibatasi dan kritik dibungkam. 2. Kekuasaan tersentralisasi akibat rendahnya partisipasi publik. 3. Kesenjangan sosial melebar. 4. Transmigrasi yang dapat memicu konflik sosial. 5. Budaya kritis menurun, kampus dan LSM diawasi dengan ketat. Dan yang terakhir, hingga KKN yang mengakar dalam pemerintahan. Kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru adalah strategi Presiden Soeharto untuk memulihkan ekonomi, menekan inflasi, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan melalui pembangunan jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Presiden Soeharto diantaranya yakni: yang pertama, stabilitas ekonomi makro, menekan inflasi yang awalnya sangat tinggi, mengendalikan harga barang pokok melalui Bulog. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi, penyederhanaan aturan investasi, memudahkan pendirian usaha dan masuknya modal asing. Dan yang ketiga, pembangunan 5 tahun Repelita, fokus pada pertanian, industri, dan infrastruktur, pembangunan irigasi, jalan, pelabuhan, listrik. Yang keempat,
revolusi hijau, meningkatkan produksi padi dengan bibit unggul, pupuk, dan mekanisasi. Swasembada beras dicapai pada 1984. Yang kelima, reformasi perbankan, ekspansi bank dan pemberian kredit untuk usaha, program kredit usaha kecil KUK. Yang keenam, ketergantungan pada minyak. Pada 1970-an, ekonomi ditopang pendapatan minyak bumi. Krisis terjadi ketika harga minyak turun pada 1980-an. Yang ketujuh, ekspansi industri, pengembangan industri dasar tekstil dan manufaktur ekspor. Selanjutnya, kebijakan ekonomi ini membawa banyak dampak positif, seperti yang pertama, tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 1970 sampai 1990. Yang kedua, produksi pangan meningkat berkat revolusi hijau. Selanjutnya, jalan listrik, sekolah, dan fasilitas publik meningkat akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran. Selanjutnya, industri perkembangan dan kesempatan kerja bertambah karena masuknya investasi asing. Yang kelima, serta terjadinya penurunan kemiskinan pada awal periode pemerintahan Orde Baru karena banyaknya desa yang terhubung dengan pembangunan. Namun, di sisi lain, kebijakan ekonomi ini juga membawa dampak negatif seperti adanya ketergantungan ekonomi pada utang luar negeri, adanya monopoli yang terjadi di bidang ekonomi, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan rakyat miskin semakin melebar, kerusakan lingkungan akibat dari ekspansi pertanian dan industri yang sering mengabaikan kelestarian alam. Yang terakhir, hingga krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 akibat sistem ekonomi yang tidak transparan dan penuh korupsi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan hukum yang berorientasi pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dinamika masyarakat dan memastikan kelangsungan kekuasaan pemerintah. Kebijakan tersebut ditentukan melalui dominasi kekuasaan eksekutif, peran besar militer dalam pemerintahan, organisasi masyarakat, dan kegiatan politik, serta pengendalian terhadap media melalui konsep dewi fungsi AMPRI, hingga penyederhanaan sistem kepartaian sehingga kompetisi politik dapat dikontrol dan kekuatan oposisi tidak berkembang. Kebijakan hukum tersebut memberikan sejumlah dampak positif bagi pembangunan nasional. Di antaranya seperti adanya stabilitas politik dan keamanan yang relatif terjaga, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan pembangunan infrastruktur secara luas, hingga sentralisasi kebijakan dan birokrasi yang efisien ikut mempercepat pengembalian ke pusat, sehingga program pemerintahan dapat berjalan dengan cepat. Dampak-dampak ini berperan penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia pada beberapa dekade awal pemerintahan Soeharto. Namun, kebijakan hukum Orde Baru juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak politik masyarakat, menunjukkan lemahnya praktik demokrasi pada masa itu. Sentralisasi kekuasaan yang terlalu kuat memberikan ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sementara tekanan terhadap aktivis dan oposisi melemah supremasi hukum serta independensi lembaga yudikatif. Akumulasi dampak negatif tersebut memicu ketidakpuasan masyarakat luas dan akhirnya berkontribusi pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru serta lahirnya era reformasi. Kejatuhan Orde Baru diawali oleh krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang menyebabkan nilai rupiah melesat tajam.
harga kebutuhan meningkat dan banyak perusahaan bangkrut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Ketidakpuasan ini semakin menguat karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga sebagian kelompok masyarakat terutama mahasiswa mulai menuntut reformasi dan pergantian kepemimpinan. Pada awal 1998, demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kampus, dan puncak ketegangan terjadi pada 12 Mei 1998 ketika 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak dalam aksi unjuk rasa yang kemudian memicu kerusuhan luas pada 1998 di Jakarta dan kota-kota lainnya. Situasi keamanan dan ekonomi semakin memburuk disertai lingkungan dukungan politik dan militer, membuat Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 30 tahun berkuasa. Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya Orde Baru dan mulainya era reformasi ketika Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi presiden dan mulai melakukan berbagai langkah perubahan politik, sosial serta demonstrasi di Indonesia.